para bikers semua yang ada di luar sana. Hari ini saya Yuta Nasution, kita akan cakap-cakap komunitas. Nah, bersama komunitas, salah satu komunitas motor di Kota Medan yang punya banyak member, banyak prestasi, banyak activity, banyak lah pokoknya lain yang akan kita bicarakan di sini ya. Sebagai salah satu komunitas motor yang paling banyak membernya, tentu banyak hal-hal menarik yang akan di-share buat kalian semua. Oke, senang sekali di sini sudah ada bersama kita Medan Max Owner dengan om-om keren ini. Silahkan diperkenalkan om, nama jabatannya. Silahkan. Hai Tribuners, nama saya Azwar Pom sebagai Ketua Umum. Saya Popoy Sregar sebagai Sekretaris Jenderal. Saya Iwan Setiawan atau sering dipanggil Wawan Setia sebagai pembina Medan Max Owner. Memo Bravo. Waduh, Memo Bravo nih Tribuners. Ya. Waduh, berarti di sini yang ada bersama kita nih adalah orang-orang penting di komunitas ya. Ada Iya. ketua umumnya, ada sekjennya, ada pembinanya. Oke, nah untuk om-om semua pertanyaan paling penting nih dari Memo ini. Karena yang aku tahu nih Memo ini ada slogannya no memo no party, no memo no happy. Bisa dijelaskan kita dong? Silakan. Kalau itu lebih kepada penyemangat kita, no memo no party itu kalau ada acara gede kita nimbrung gitu. Jadi no memo no party kalau nggak ada kita nggak ada pesta seperti itu. Berarti nggak ada yang meriah gitu ya? Ya, kalau no memo no happy ya kalau nggak ada kita ya kurang bergembira gitu. Berarti komunitas Memo ini apa ya? Sorak-sorainya sebuah komunitas di Kota Medan Ya, ini semua gitu ya, ya. betul. Berarti kalau kita masuk Memo kita bisa juga Happy. happy gitu ya. Happy. Banyak kegiatan pastinya di dalam ya pastinya Iya, ya. benar. Oke, tapi ngomong-ngomong dari kapan nih Memo ini terbentuknya gitu? Memo deklarasi 27 Januari 2015. 27 Januari 2015, berarti 5 tahun, Hampir lima hampir tahun. 5 tahun. Waduh, udah cukup lama ya. Cukup lama. Membernya kira-kira berapa orang, Om? Member regis kita 142. 142 yang sudah registrasi. Yang Kira-kira terregistrasi kalau yang aktif, Yang aktif? sekitar 89 orang. 89 orang. Waduh, cukup banyak ya. Berarti setiap kegiatan 89 orang ini benar-benar aktif dan berkontribusi ya. Ya. Waduh, tentunya banyak sekali kegiatan Memo ini Tribuners, dan 89 itu waduh cukup crowded ya. Cukup banyak ya manusia itu ya. Tapi by the way ya, ngomong-ngomong, kita pengen tahu sih latar belakangnya komunitas Memo ini apa sih? Tujuan didirikannya komunitas ini apa sih? Ya, Boleh, lebih Bang. kepada kita untuk membuat suatu ikatan kawan-kawan yang mempunyai hobi yang sama untuk menyalurkan hobinya, yang berkendara, touring, bakti sosial, pokoknya kegiatan yang positif lah. Bukan hanya kumpul-kumpul ya Om ya? Wah, yang jelas di sini adalah wadahnya orang-orang tadi seperti sebelum ketum tadi mempunyai hobi yang sama dengan berlatar belakang profesi yang berbeda-beda. Nah, Oke. di sini wadah itu. Jadi Latar belakang silaturahminya tuh ada. Iya benar, kehidupan sosial berbeda-beda, profesi Ya, beda gitu ya. benar, Tapi iya. bisa jadi satu di Bisa. komunitas motor Medan Max Medan Owner Max ini Owner. ya. Nah, terus kan Om, sebelum join di sebuah komunitas, kira-kira apa sih motivasi Om ini bisa menjadi seorang bikers atau seorang anggota komunitas? Kalau saya lebih kepada pengen mencari silaturahmi baru, teman baru untuk menyalurkan hobi, karena kalau sendiri itu kurang asik. Rame-rame yang asik. Lebih rame, lebih asik ya. Ya. Jadi lebih banyak kegiatannya, lebih inspiratif. Kalau dari Om Iwan, gimana Om? Menurut Om, apa sih Ya. motivasi kita menjadi bikers? Yang jelas kalau saya ya, kita menjadi lebih awet muda. Wah, iya. Ya, berjiwa Gimana muda. bisa jadi awet muda tuh? Dengan awet muda itu bisa terjadi dengan apa? Kita di sini adalah tempat untuk bergembira, untuk menghilangkan penat. Ini adalah refreshing bagi kita, refreshing yang tertib, dan begitu, yang teratur. Gitu dia. Mungkin semuanya kita punya kehidupan rutinitas yang berbeda-beda Ya. gitu ya. Dan di luar itu kita juga pengen punya aktivitas yang refreshing tapi tetap asik gitu ya, tetap bisa ngumpul, tetap bisa yang kasih kontribusi, nggak hanya senang-senang di kita tapi di luar juga ya, Ya. di luar kita. Terus aku mau tanya ke sekjennya mungkin ini ya, kan dia bagian rekrut anggota. Apa sih untungnya sekjen ini masuk komunitas ini? Apa sih menurut sekjen? Kalau saya masuk ke Memo, untungnya buat saya ya itu tadi refreshing.
menambah silaturahmi, udah itu masuk ke dalam wadah yang punya hobi sama. Atau bisa bisnis nggak sih di komunitas kira-kira? Bisnis, Nyeleneh sedikit nih. bisnis mungkin bisa, hanya saja kebetulan berkaitan sama profesi saya juga. Hanya saja saya tidak pernah membawa profesi saya di sini. Oke. Jadi Berarti artinya- itu keuntungan tambahan lah ya kalau kalau misalnya dari profesinya Om Poi Ya. bisa menambah keuntungan ya sudah gitu kan. Tapi Ya. dia tidak jadi suatu tujuan utama Ya, gitu lebih ya. ke silaturahminya. Oh, benar. Nah, ini satu lagi yang penting dari suatu organisasi atau komunitas, ADART. Nah, tentu Memo punya ya. Oh, Nah, menurut Om ini seberapa penting sih ada ADART dalam suatu komunitas? Apakah perlu dijalankan atau sekedar dibuat aja deh gitu atau gimana? Ya, ADRT itu sangat penting karena kita sudah berkomunitas itu sebagai rulernya, relnya. Jadi aturan-aturan harus ditegakkan, tetapi berdasarkan apa? Ya berdasarkan ADRT. Jika ada ADRT yang sudah sah, yang disetujui oleh semua kawan-kawan melalui musyawarah besar, otomatis itu menjadi pegangan kita. Berarti rule of law, pokoknya aturan mainnya Iya, gitu ya. betul. Berarti apakah disahkan secara hukum? badan hukum ada, kita pakai notaris, Atau Oke. notaris. berbadan hukum, dan juga kita di dalam organisasi kita tetap berada di bawah IMI, Ikatan Ikatan Motor Indonesia Iya, gitu ya. benar, Oke. balik. Berarti benar-benar Medan Masoner ini satu komunitas yang sudah berbadan hukum. Ya, Berarti aturannya juga benar-benar diatur sebaik-baiknya ya. Dan Sudah itu tidak saya mau nambah itu, Memo juga terdaftar di Kemenkumham. Jadi badan hukum kita berarti sudah disahkan di notaris, disahkan lagi sama Iya. ya. lebih ini lagi Jadi lebih kalau ada legal di lagi. luaran sana yang pakai nama Medan Max Owner, ya kita bisa tuntut. kita bisa. Oke, apa, jangan macam-macam ya, karena sebuah komunitas itu sudah punya citra positif gitu Iya, ya. iya. Jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum di luar sana. Iya. Oke, hati-hati nih buat komunitas lainnya juga bisa ditiru nih ya, Iya. harus bisa dilegalkan ya Om Ya, ya. betul. Nah, tapi kan udah banyak nih komunitas motor di Kota Medan ya. Kira-kira apa sih yang membedakan Medan Max Owner ini dengan komunitas lainnya? Kalau kita yang membedakan adalah kebetulan kita konsepnya family. Oke. Nah, jadi family itu kita tidak persorangan, jadi kita tidak dianggap egois. Nah, family itu kita bersama-sama. Jadi kita ajak peran dari keluarga juga, misalkan touring, jadi kita ajak keluarga, bisa Berarti istri, bisa anak. melibatkan keluarga juga ya? Iya, betul. Berarti komunitas ini bukan hanya sekedar personal aja, Tidak. tapi benar-benar yang namanya keluarga diajak. Karena kalau nggak keluarga nggak diajak, nggak dikasih touring nggak ya? Intinya itu bahagia jangan sendiri. Oke, siap. Kalau mau refreshing pun jangan sendiri gitu ya. Betul. Kalau mau happy, mau party, ajaklah keluarga. Mungkin Betul. biar lebih enak gitu ya Om Pom ya. Terus tadi ngomong-ngomong touring ya, Om Pom ya. Kira-kira Memo ini punya SOP touring seperti apa sih? Kalau SOP touring kita sudah punya dari awal mendaftar, kita mewajibkan yang sudah punya SIM. Oke, Nah, punya SIM yang ya. pertama. Jadi punya SIM, kemudian kalau untuk touring kita ada terbagi, ada touring dekat, menengah, dan jauh. Nah, jadi di Memo itu ada bagian divisi namanya Memo Venture yang mengatur akan hal itu. Oh, berarti Jadi- kalau touring dekat sedang jauh aturannya beda-beda. Ya, ada perbedaannya. Jadi mulai dari safety gear, kemudian ada surat jalan juga dari kepolisian. Oh, benar-benar. Ya, jadi Diatur ya? safety mulai dari safety kendaraan itu kita cek sebelum keberangkatan, mulai dari oli, kemudian ban, kemudian rem, Kesiapan kendaraan unitnya ya Om ya. betul. Kemudian kesiapan orangnya juga kita sudah pakai SOP helm full face. Oke, benar-benar bisa untuk melindungi diri ya. Betul. Mulai dari helm full face, Iya. mungkin kalau yang Jaket, alat lainnya jaket, kemudian sepatu di atas tumit itu wajib. wajib ya, karena jalanan ini ya. Kalau naik Iya. motor kan deket banget sama yang namanya jalanan ya. Ya, seperti itu. Berarti SOP touringnya tadi kalau setiap member harus punya SIM Ya, gitu ya. SIM. Kalau untuk kesiapan motor harus benar-benar di-readyin, Gitu. kesiapan motor, kesiapan kita juga sendiri Ya, gitu kan. betul. Tapi kalau misalnya untuk pengawalan ada nggak kalau touring-touring seperti itu kan biasanya Ya. Om ya?
Jadi sebelum pengawalan tadi masih ada yang ketinggalan karena situasi kondisi pandemik yang sekarang ini kita Yes. juga harus memakai namanya rapid test. Oke. Di samping itu juga tambahan surat kesehatan Iya. dokter. Kalau sudah touring jauh. Benar-benar menerapkan protokol kesehatan Oh ya Om iya ya. dong. Wajib. Kita touring itu buat happy bukan mau cari penyakit gitu. Iya, benar yang aman Iya, juga yang aman. buat kita dan di luar kita. Berarti Iya. pengawalan juga ada Om. Ya, pengawalan kita lihat kebutuhannya. Kalau sudah kira-kira jumlah kendaraan cukup banyak, ini kan memakan badan jalan yang ataupun jalan yang crowded bisa. Ya tentunya kita minta bantuan dari pihak atas. Biar misalnya membernya nggak terpecah ya mungkin ya Om ya. Nah, ya. Memastikan keselamatan member yang ikut touring juga butuh pengawalannya, bukan hanya untuk mau dieksklusifkan kan ya Om ya, bukan ya. Bukan kita minta fasilitas apa, tetapi kita mengutamakan bagaimana bisa tertib lalu lintasnya. Gitu. Oke, keren nih berarti SOP-nya ya. Terus satu lagi nih, aduh banyak lagi sebenarnya, bukan satu lagi. Terus di Memo ini kan sering ada kegiatan kopdar ya, Iya, Nah. rutin. rutin ya. Sebulan berapa kali itu? Kita kopdar itu rutin tiap minggu, Jumat malam, malam Sabtu. Jumat malam, malam Sabtu tetap kopdar gitu ya. kopdar. Nah, kira-kira kegiatan kopdar itu ngapain aja sih? Om Kalau Boy? kopdar itu ya kita kumpul. Mm-mm. Sudah itu kalau sudah kumpul sesama hobi pasti ada ide-ide nyeleneh itu. Mm-mm. Yang terdekat itu paling itu kan malam Sabtu. Mm-mm. Kemana Mosan Muri hari Minggu. Wah, berarti dari kopdar itu melahirkan ide-ide baru untuk Jalan kegiatan kemana. mau apa lagi kita gitu ya. Benar-benar aktif ya. Iya, sudah itu kita nih punya induk namanya Indonesia Max Owner. Mm-mm. Nah, Indonesia Max Owner ini juga punya kegiatan kan, jadwal kegiatan. Nah, mana tahu ada yang terdekat dengan jadwal bisa kita ikut. Seperti Turgap kemarin pembina kita baru ikut Turgap ke 01 Mm-mm. kilometer 01 di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Waduh, berarti yang pergi Om Iwan. Pembina ya saya. Heeh. Sama Om Salah. Om Salah Berdua sama gitu ya? Ladies Baker satu. Oke, berarti karena ada kegiatan dari sorry apa tadi Indonesia Max Owner. Max Owner, Turgap namanya ya. Ya, bisa gabung dengan jadwal mereka Ya. internasional. Dikirimlah member dari Medan Memo. Max Owner. Tahun lalu juga kebetulan Pak Iwan juga berangkat Mm-mm. ke Manado, Sulawesi. Waduh, Celebes. Jadi ternyata Muter rutenya Celebes tuh. rutenya Om Iwan sudah ujung ya, Sumatera ke ujung lagi ya. Waduh, Iya. kayaknya perlu Insyaallah. harus di-share ini ke Tribuners sama Iya. bikers-bikers lainnya. Iya, harus. Gimana pengalaman-pengalaman menuju Indonesia bagian timur itu ya? Ya. Gimana itu Om? Pengalamannya susah dikatakan, harus dirasakan, Yes, dijalani. Benar-benar Harus benar. dijalani, itulah dia rasanya. Jadi banyak kesan kita selama di jalan. Ya terutama kita dari daerah Sumatera misalnya aspalnya tentu beda, medannya beda, view-nya beda. Yang jelas touring itu adalah menikmati ciptaan Tuhan. Walaupun lelah. Keindahan alam. Oh kalau kata-kata lelah itu sebenarnya tidak ada. Saya belum pernah sampai sekarang melihat teman pulang dari touring sakit. Belum pernah saya alamin itu. Walaupun kena hujan satu malam. Malah lebih happy ya Om ya? Malah lebih happy karena semangatnya itu. Berarti kuncinya di semangat semangat? mengalahkan semuanya. Oke. Itu dia. Berarti dari Sumatera sampai ke Nusa Tenggara Barat itu Iya. perlu berapa hari Om? Ya lebih kurang sekitar kalau kita dari Sumatera jalan normal biasa itu malam kita istirahat ya. Ini prinsipnya kalau naik motor malam itu kita harus istirahat. SOP-nya. Oke. SOP-nya Oh, begitu. benar-benar ya. Nah, kalau Sumatera 4 hari bisa, kemudian kita nyebrang di Jawa kita bisa 2 hari, kemudian kita dari Jawa sampai ke Nusa Tenggara Barat itu bisa memakan waktu sekitar 5-6 hari. Ya, Panjang berarti ya. 5, 4 tambah 2. 5, 4 Berarti tambah 12 2, hari. ada 12 hari. 12 hari. Dan itu pun sudah benar-benar touringnya SOP-nya kita harus Iya. istirahat ya. Ya. Betul. Istirahat ya, Malam hari kita harus istirahat. Iya benar, karena kita harus mementingkan juga kondisi tubuh kita. Kita harus fit, Iya. bener Iya, nggak iya. sih? Maksimal jam 8 harus masuk kandang. Waduh, benar-benar ya. Iya. Terus Om Iwan ada pengalaman unik lain nggak di touring yang lumayan panjang ini waktunya ya 12 hari ya? Kalau pengalaman ya kalau saya pribadi pengalaman tentunya setiap alam itu berbeda-beda. Setiap daerah berbeda-beda, suku, adat, budaya itu pasti berbeda-beda. Bahasanya ternyata Indonesia ini kaya. Kaya dengan bahasa, kaya suku, kaya akan adat istiadatnya. Ini adalah pengalaman yang tersendiri bagi kita.
sendiri itu. dia. Benar-benar menambah pengetahuan juga ya Om ya Sudah berarti pasti ya. Ternyata. menambah saudara, menambah teman, menambah pengalaman. Ini tak terhargai lah ini. Waduh, benar-benar yang nggak bisa diceritakan tapi kalian rasakan sendiri. Rasakan harus touring. Waduh, Begitu, harus berarti touring. kesan-kesannya benar-benar positif semua Om Semua, ya? Sampai semuanya. balik ke Medan. Ya, sampai balik ke Medan. Tentunya kita pergi ini sebenarnya kuncinya adalah harus ada izin keluarga. Iya, Bagi yang izin. sudah berkeluarga. Kemudian juga izin dari kantor juga harus ada. Dan semua ini tentunya ada surat pernyataan dari pihak sekretariat kita untuk menyiapkan ini. Berarti benar-benar Supaya benar-benar fresh gitu. Iya, benar-benar dikawal juga Om ya, di prepare mateng-mateng gitu ya. Jangan Nah, pergi hanya sekedar pergi. nggak bisa mendadak. Gitu. Iya. Kalau touring jauh tidak bisa mendadak. Nggak bisa mendadak. Tapi ngomong-ngomong, ada yang menarik lagi dari Om Iwan ini. Aku lihat di bajunya ada yang ngegantung. Oh, iya. Apaan sih? Sepertinya lebih cocok ke hijab aku atau enggak ya? Ini yang jelas tidak bisa dibeli di toko. Waduh, Nggak ada jadi ini carinya dijual. di mana Om? Ini carinya di Medan Max Owner. Ini adalah pin. Caranya gimana pin? Pin ini di sini ada tertulis 5.000 km. Tentunya berarti Artinya? kita sudah mengalami perjalanan riding selama sejauh 5.000 km mulai dari Medan startnya sampai ke Bitung. Berarti Bitung totally. itu adalah ujung daripada Sulawesi. Waduh, berarti Ujung harus, Sulawesi. tapi harus sekali jalan tuh Om. Benar. Baru dapat pin itu. Benar, dapatkan ini harus sekali jalan, nggak bisa dikumpulin selama Nggak- setahun, nggak bisa nggak dikumpulin, bisa, ya. nggak boleh, Waduh, nggak nggak sah boleh. kita. Jadi perbedaannya kalau kita di memo, Heeh. kalau masalah pin 5.000 misalkan pin 5.000 ya benar-benar 5.000 km sekali jalan. Waduh. Ya. Bukan pulang pergi. Ada tuh mereka kan 5.000 km pulang pergi. Kalau kita enggak, 5.000 km sekali jalan. Wah, berarti memang acuannya Memo ini udah di Ya. atas standar ya Ketat. untuk dapatkan pin ini ya, Betul. ketat ya. Misalkan kalau mau pin 1.000 km berarti minimal harus ke Jambi. Ya. Kalau mau 1.000 Kilometer harus ke Jambi sekali jalan, bukan ke Pekanbaru. Balik pulang lagi pergi. Medan lagi Nah, gitu itu ya. memang 1.000 km, tapi itu kan PP. Kita sekali jalan. Jadi ternyata. benar-benar pin itu eksklusif dia. Ya, hasil jerih payah. Dan itulah penghargaan kita selaku klub untuk kepada kawan-kawan yang sudah Member. merasakan perjalanan yang sangat ya. touring ini. Berarti kepuasan tersendiri ya. Selain itu manfaatnya apa lagi Om dapat pin ini? Ini tentunya manfaatnya menjadi kenang-kenangan bagi anak cucu. Oke. Wah, ternyata Cerita ya? opung saya sudah Iya. sampai ke sana naik sepeda motor. Iya, Kan benar-benar. begitu. Kayak mewariskan satu cerita berharga ya, Om. iya. Pengalaman berharga Pengalaman. gitu ya. Dan kalau naik motor ini nggak ada pensiunnya. Iya, benar. Nggak boleh Nggak boleh pensiun. Nggak Pensiun boleh, satu ya. badan kita. Iya. Dan itu juga untuk motivasi bagi kawan-kawan yang lain. Iya, benar. Iya, benar. Nah, Biar bisa lebih jangan hanya komunitas itu touringnya hanya dekat gitu ya. ya, nggak hanya berstagi perapat. Nah, kapan ada waktu bisa gas, mungkin lah latihan dulu Oke. antar provinsi, kemudian nanti ke Sumatera, habis itu nyebrang ke Jawa, habis itu mungkin bisa aja menyamai Pak Iwan bisa ke Bitung kan gitu. Paling banyak rutenya yang 5.000 km ini pin ya baru didapatkan. Ya, jadi 5.000 Hanya km. 4 orang, 4 orang. Siapa aja itu, Om? Pak Wawan, Om Sala, Abah Pak Subur, Esi, Pak Subur. Itu member Memo semua ya? Ya, aktif. Waduh, Member aktif. ternyata sudah 5 orang member Memo yang 4 empat. orang ya? Yang 4 baru orang, dapat 5.000. Iya. 5.000 pin 5.000 km perjalanan 5.000. Sangat sulit untuk mengalahkannya. Waduh, naik pesawat boleh nggak ya? Enggak kayaknya, harus ngegas gitu ya. Ngegas. Waduh, harus bannya nempel di aspal. Iya. Waduh, seru ya kegiatan-kegiatan Memo ini ya. Selain pin 5.000 kita punya pin yang lain. Pin apa lagi itu, Bang? Kita ada pin 0 km Sabang, Pin daerah lah. pin 0 km Sabang, lalu pin Sumatera Barat, pin 1.000, 1.000 km, pin 3.000 km, Kalau pin 5.000. sama pin 5.000. Oke, Sedang berarti diajukan pin Nias. Pinias, oh berarti ada pin untuk yang 0 km jarak Sabang. Iya, jaraknya, ada pin untuk yang destinasinya. Iya. benar. Waduh, ke Sabang. Kalau udah ke Sabang bisa dapat pin ya. Dapat. Kalau saya ke Sabang tanpa naik motor nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi kalau saya ke Sabang tidak join Memo, saya bisa dapat pinnya nggak? Nah, terus yang Nggak. ngasih pin siapa? Oh, iya. Berarti kalian harus join Memo nih. Nah, ngomong-ngomong join Memo, gimana sih tahapan join membernya ini, Om? Syaratnya ya. Syaratnya. Syaratnya nggak ada syarat yang khusus, yang penting sudah 17 tahun lebih, artinya sudah punya SIM. Sudah Yang itu pertama harus punya SIM. punya kendaraan Max series dari Yamaha, baik itu NMAX, XMAX ataupun T-Max.
datang ke kita, kenalan, ikuti kegiatan minimal 3 kali. Kalau memang sudah merasa nyaman, silakan isi formulir. Isi formulir, berarti yang paling penting adalah sudah punya SIM, karena berkendara itu kita memang harus ada Wajib. surat izin mengemudinya ya. Ya. Habis itu ikut 3 kali kegiatan memo, Minimal 3 kali. Punya Minimal- kendaraan. punya kendaraan, benar Om, itu yang pasti. penting. Ini Iya. kalau nggak ada unit mau gabung di mana ceritanya ya kan? Berarti cukup simpel ya untuk Simple. join memo ya. Tapi kalau memang mau kalian lebih pengen tahu lagi bisa DM ke Instagramnya ya. Ya, atau main Instagramnya ke- di mana? real_Medan Max Owner, atau langsung datang ke secret kita di Gapa Max. Di sini Jalan- juga asik, ada Jalan Moral Seblutu. Kopi. Oh, di jalan apa nih Pamex Di ini? Jalan Seblutu nomor 91 Medan. Waduh, basecamp sekretariatnya ya. Sekretariat kita. Di Moral tadi itu basecampnya atau apanya? Di Moral, nah di secret kita ini ada tempat kopi nyantai lebih enak. Oh, ternyata bener-bener tempat kopdarnya ada juga ya, tempat Ada. yang memang Kalau rutin kita ya. kopdar itu muter sih biasanya. Mm. Enggak Satu di- lagi tambahan bagi yang syarat untuk masuk ke kita, ya salah satunya no drug, no alcohol. No drug, no alcohol, cukup Tidak minum es akan cendol ya? kami Enggak ya? terima. Oh, berarti no drug, no alcohol bener-bener yang anak muda positif ya harus Positif. ya. Nah, nggak akan kita terima yang alkohol dan Benar-benar. narkoba. Takutnya nanti menginfeksi buat yang lainnya. Betul. Jadi virus dia. Ngasih virus buat yang lain udah bagus-bagus. 140 member ya? Iya. 140 lebih member datang satu yang Iya. nggak bener ya. Terus oke. Ladiesnya? Kita juga nggak semuanya didominasi laki-laki, tapi kita punya LBI sebutannya, Ladies Biker Indonesia Max Owner. Berarti ada member yang Perempuan. ladies, Iya, ladies, ladies. bikers Indonesia. Indonesia. Itu bagian dari memo atau Bagian dari Ya, member. bagian dari member. kita. ada berapa membernya buat yang Ada ladies? 6 LBI. 6 ladies bikers yang tergabung di memo gitu ya. Dan semuanya gila jalan. Tapi kenapa ada suatu kayak jadi pemisahan lagi gitu? Kenapa ada penyebutan ladies bikers? Itu sebenarnya penghargaan nama. Oh, tapi tetap komunitasnya satu, Iya. dan Iya. Max Owner. Ladies. Oke, ngomong-ngomong masalah touring tadi, kayak kita sudah bahas belum yang safety riding, tapi kayak perlu kita bahas lagi ya. Kira-kira ada nggak sosialisasi dari Medan Max Owner ini untuk safety riding ke member-membernya sebelum touring? Oh, kalau safety riding memang sudah wajib kita berikan informasi kepada member, dan member sudah sering dikasih pengarahan kalau mau touring itu apa yang perlu disiapkan, mulai kesiapan kendaraan sampai kesiapan dirinya sendiri. Tapi ada pernah suatu kerjasama sama misalnya badan kepolisian bikin acara misalnya seminar safety riding atau apa gitu? Pernah ada kerjasama seperti itu? Pernah. Kita pernah ikut safety riding dari IMI. Nah, sudah itu nambahi dari ketum tadi. Setiap member yang mau join, sebelum join saya gembleng dulu, Mbak. Gemblengnya gimana? Nah, Waduh, di jadi- ospek nih kayaknya iya, sama saya Zainden nggak ya. ospek, cuman saya ngomong tuh langsung yang pahit-pahit. Heeh. Kalau mau join di memo itu minimal punya helm full face. Yap. Lalu setelahnya dilengkapi jaket protektor. Lalu deker kaki. Sudah itu sepatu boots. Berarti alat pelindung dirinya harus lengkap ya? Harus wajib. Harus lengkap karena benar-benar di jalanan itu kita nggak Iya. tahu risiko apa yang terjadi, bener ya? Nah, jadi kita ngasih yang pahit-pahitnya dulu, kalau dia emang mau, ya udah silakan gabung. Oke, berarti sosialisasinya udah dilakukan, terus memang benar-benar personal to personal kayaknya tadi ya, Iya, ngasih taunya jadi- ya, kamu harus punya ini gitu. Jadi untuk kalau misalnya pelindung dia diri. ngajuin rute touring, ternyata gear dia nggak lengkap, kita nggak kasih izin. Kalau mau berangkat, tapi jangan bawa nama memo. Oke, lebih baik ke personal aja gitu Iya. ya. Wah, berarti safety ridingnya benar-benar udah diterapkan buat semua Wajib. member ya ini ya Om Yom ya. Hukumnya wajib. Oke, tapi paling jauh touring pernah kemana sih Memo ini? Secara Manado. komunitas ya, secara komunitas. Oh, komunitas ya. Secara komunitas bareng. Berarti yang pergi Manado. itu mewakili Memo kan ya? benar. Turgapnas. Turgapnas NTB tadi ya. Bukan Iya. yang Yang paling Manado. jauh, Bitung. Oh, Bitung. Iya, Bitung 2019. Sulawesi Utara. 2019. Iya. Ya, benar. Itu berapa hari, Om? Kalau Bitung lebih kurang 3 minggu. 3 minggu. Ya kalau Waduh. buat pulang, sekali pergi dia 2 minggu, sama dengan yang kita ke Sapi. Yang membedakannya kalau kita ke Sapi banyak nyebrang pulau. Tetapi kalau kita ke Bitung, dari Manado Bitung
kita dari Jawa, dari Sumatera ke Jawa, kemudian nyebrang sekali ke Sulawesi udah cukup. Nggak banyak pulau yang kita lalui. Nah, itulah yang kalau jauhnya ya lebih jauh Bitung. Tapi karena nyebrang pulau tadi nggak hitung kayaknya ya, langsung ngitung Iya. kilometernya pas jalan unitnya gitu ya. Benar. Kayaknya Om Iwan aja ini yang perjalanannya terjauh ya. Saya belum. Ya insya Allah saya luar negeri sudah. Touring luar negeri juga sudah? Sudah, Mewakili komunitas atau pribadi? Tidak mewakili dari komunitas yang lain, teman yang lain, tetapi kita juga membawakan Medan Max Owner juga di sana, bahwasanya kita atas nama Memo ada juga pergi ke Malaysia, keliling Malaysia, kita sudah 11 negara bagian. 11 negara bagian Malaysia sudah Ya, dikelilingin sudah, semuanya sama 10 Om hari, Iwan. 10 hari. 10 hari Om? Ya. Waduh. Dan kita sudah punya planning untuk Asia Tenggara. Wah Ya, itu dia, agenda besarnya Memo. Itu mungkinkah? Bukan, enggak Jadi- besar, cuman jadi- ada agenda planning untuk touring untuk Asia Tenggara. Planningnya kira-kira kapan? Tahun berapa nanti mau Mungkin bisa diwujudkan? tahun depan atau 2 tahun lagi, cuman kita sudah mulai susun, sudah mulai persiapan. Benar-benar di-prepare secara matang ya Om ya? Iya. Karena touring ini nggak sekedar jalan, kita harus Betul. banyak dipersiapkan Betul. gitu ya. Oke, kira-kira activity Memo selain touring apa aja sih activity sosial? Kita juga sekarang ini lagi gencar karena sekitar 6 bulan yang lalu kita launching ada program namanya Gaspol, Gaspol, Ya. maksudnya itu apa Om? generasi sosial peduli lingkungan. Generasi sosial peduli lingkungan, ya. Jadi program tersebut kita satuin dengan touring. Mm-mm. Jadi setiap ada agenda touring kita upayakan harus ada baksos di tempat tujuannya. Oh gitu, Nah, berarti setiap touring memang harus ada activity sosialnya juga ya? Jadi Ya. kita touring itu kan untuk kesenangan diri kita kan. Kenapa kita nggak berbagi dengan bakti sosial tadi? Walaupun bukan misalnya tidak ada kejadian apa-apa di daerah situ, tetap share. Iya, ke tetap- ke tempat anak yatim kah atau ke rumah ibadah terserah, yang penting kita baksos. Oke. Atau seminimal-minimalnya kita kutip sampah kebersihan itu kan baksos juga. Waduh, ternyata Medan Max Owner ini benar-benar ada kontribusinya buat masyarakat ya. Kutip Ya, sampah aja mau gitu ya. Insya Allah. Benar-benar ada jaga kebersihan. Berarti selain touring memang ada aktiviti sosial yang dijalankan ya. Iya. Walaupun tidak ada misalnya kayak baru-baru ini ada bencana Ya. ya, bencana banjir. Walaupun tidak ada bencana tetap ya aktiviti Dan sosialnya jalan. Tadi kita baru bakti sosial. Oh, hari ini Tadi juga. siang Hah? bergabung dengan ke kawan-kawan komunitas lain, kita bakti sosial di Tanjung Selamat. Iya, Ya, memang yang daerah memang terdampak dan ada korban jiwa. Tadi ada perwakilan Memo di situ 4 orang sudah terjun langsung memberikan bantuan, pulangnya berlumpur-lumpur karena Waduh. memang lokasi di situ masih dalam lumpurnya ya. Nah, bagi Tribuners yang ingin membantu, khususnya di daerah Tanjung Selamat, kami berpesan jika ingin membantu, jangan hanya membantu menitipkan di depan saja, tapi langsung ke dalam. Biar tepat sasaran gitu Iya, ya, di langsung. situ paling membutuhkan. Berarti Medan Max Owner ini tadi bukan touring ya, memang Bukan, memang bakti sengaja. sosial. Wow, alhamdulillah sekali banyak aktiviti sosialnya ya. Selain itu ada lagi? Ada, Ya, kita betul. banyak di setiap bulan puasa kita pasti membuat hal-hal positif, bakti sosial, dengan membagikan takjil biasanya sore, kemudian buka bersama dengan anak-anak yatim piatu. Karena kita memang di tahun ini memang gaspol tadi, generasi sosial peduli lingkungan. Selain sosial kita ya peduli lingkungan. Berarti selain sosial tadi peduli lingkungan. Berarti Iya. tapi untuk momentum-momentum kayak bulan puasa gitu, itu benar-benar lebih banyak aktivitinya kali ya. Ya, aktivitas kopdar kan dikurangin di bulan Iya, puasa. benar-benar. Bahkan mungkin tidak ada, cuman kami ganti di sosialnya. Oke. Eh, Berarti tidak vakum ya Memo Tidak, di tidak. bulan Ramadan ya? tidak vakum. Kita tetap bagaimana mengisinya ya kita memperbanyak dari kegiatan sosial. Dan di lingkungan juga kita kemarin sudah menjalankan apa namanya ekobrik. Ecobrik, apaan itu Om? Itu suatu kerajinan dari sampah. Ya? Jadi intinya itu membantu pemerintah untuk penanggulangan tahu sampah. juga kita tahun depan. Berarti berarti mengurangi sampah-sampah yang nggak bisa terurai gitu ya? Iya, khususnya sampah plastik. Ini. Itu gimana prosesnya? Ada botol air mineral yang gede, jadi itu diisi dengan sampah plastik membungkus seberat
500 gram. Mm-mm. Nah itu kalau 500 gram dimasukkan dalam satu botol air mineral itu udah sangat banyak sekali sampah itu masuk. Iya, nanti sampahnya tuh mau diapain itu, Om? Bisa sebagai pengganti batu bata. Oh, gitu. Bisa dibuat Dijadikan kursi, Sebenarnya iya. botol air bekas mineral. mineral. Nah. Iya. dijadikan Kursi, barang lebih yang meja, bermanfaat ya. pengganti Oh. batu bata. Berarti yang ngerjain member Memo semuanya. Iya, kita edukasikan kepada masyarakat. Oke, benar-benar ngasih suatu pelatihan ya, bisa dibilang Iya, pelatihan gitu iya, ya. benar. Bagaimana cara mengolah limbah plastik bisa lebih Nah. bermanfaat gitu. Ya, Wah. tujuan kita juga sebenarnya ingin membantu pemerintah lah Mm-mm. supaya Waduh, masalah inisiatif. sampah ini teratasi. Iya, inisiatifnya tinggi ya Medan Waste Owner ini ya, Dan sudah keren. pernah kita bawa ke wali kota. Dan Itu ya. oke, respon wali kota gimana nih? Cukup positif. Cukup positif ya. Bagus. Mendukung tentunya ya. Mendukung dan ingin membuat program tersebut. Hmm. Nah, tetapi kemudian ada beberapa waktu langsung cepat karena kemarin ada corona. Mm-mm. mungkin Terhenti. Terpending sementara ya. Iya. Mungkin setelah wabah ini, pandemi ini berakhir, mudah-mudahan bisa dilanjutkan kembali ya Om ya. Amin. Oke. Nah, selain aktivitas sosial, nah aku juga dengar nih ya, anak Memo ini banyak meraih prestasi. Nah, kira-kira prestasinya apa aja Om? Tolong disombongkan sedikit dengan Tribuners ini, nggak apa-apa silahkan. Iya. Kan buat motivasi. Iya. Silahkan. Sebenarnya bukan disombongkan ya. Jadi Salah saya kita ya. ini kan Iya. wadah Mm-mm. wadah hobi. Yang pertama tuh hobinya ada yang touring. Mm-mm. Hobi sepeda motor itu kan ada yang touring, ada yang modifikasi gitu kan. Jadi yang hobi touringnya ada, yang hobi modifikasi juga ada member kita. Oke, modifikasinya itu yang akan diikutkan kontes. Kontes. Nah, jadi ada beberapa yang pernah juara kontes. Mm-mm. Nah, seperti terakhir kali kontes Yang itu kan tahun terbaru. lalu. Mm-mm. Tahun lalu yang diselenggarakan oleh Yamaha juga. Mm-mm. Yang makai dewan jurinya itu pihak luar, Oke. bukan orang Medan gitu kan. Ada member kita yang juara gitu. Opung Charles kebetulan nggak hadir, cuman memang si Opung Charles ini dia cukup senior ya, cukup senior, tapi semangatnya ngalah-ngalahin anak muda. Waduh, ternyata semangat itu nggak berdasarkan usia ya. Iya. Apalagi udah join komunitas, semua sama kayaknya kita Iya, ya. Anggap Karena aja. juara satu regional. Seragamnya sama. Iya, saya aja yang beda ya. Enggak. Berarti banyak banget ya prestasi yang pernah diraih ya untuk urusan modifikasi ini ya. Alhamdulillah. Yang terbaru itu tadi dari Tahun Opung lalu. Charles itu Opung ya. Charles. Itu kira juara berapa? Juara satu regional. Juara satu regional. Di kelas NMAX. Betul. Harian. Iya. NMAX harian, daily. Iya. Pemakaian harian maksudnya ya. Iya, Hmm. betul. Oh, keren ya. Untuk sorry, Opung Charles usianya berapa? 60-an. Baru 60-an? ya. Baru 60-an. 62 ya kayaknya. Iya, baru ya ternyata baru 62 Jangan prestasinya. tanya usianya, tanya semangatnya. Iya, Iya. semangatnya kayak Kalau Miwan. semangatnya ngalah-ngalahin anak 17 tahun. Waduh, 17 tahun kemana ya? Iya. Yang 17 tahun pada ngapain nih? Yang 62 tahun udah bisa bikin juara satu NMAX harian. Modifikasi. Waduh, mungkin Total dong, orangnya mungkin total. masih banyak ya prestasi-prestasi lainnya ya. Ya, tidak hanya modif sih, yang bagian lain kita juga ada. Apa aja? Nah, kemarin pernah kita juara 2 lomba video virtual, Mm-mm. itu yang membuat itu divisi media kreatif juga. Yes. Kita bisa memenangkan juara 2 dan dapat hadiah lumayan. Lumayannya berapa Om? Biar tahu nih. Ya, Ya silakan. lumayan lah. Nggak mau dibocorin ya. Iya. Kalian ikut aja lah kontesnya. Selain itu Iya. ada kontes-kontes lain? Apa ya? Setiap ada kontes kita pasti ikut Pasti. memeriahkan. Iya. Pasti ikut ini ya, join ya. Iya, kalau games jangan ditanya. Iya, oke. Itu udah pasti ikut. Pasti ikut semua. Wah, prestasinya banyak lagi. Tapi aku pengen tahu satu lagi prestasi lainnya yang bisa di-share ke Tribuners apa? Om. Ada. Baru ini kita Mm-mm. menjadi pemenang juara Iya. 1. Mm-mm. Namanya itu BCR. BCR, apa itu? Reward dari community, Mm-mm. dari salah satu sponsor kita, Bilang Mm-mm. kita berhasil merebut juara 1 yang berhadiahkan emas 30 gram. Ya. Waduh. Mas, asli loh Mas. Hadiahnya asli ya. Mas. Emas 30 gram. Iya. Kira-kira nanti buat siapa ya? Tentu buat kepentingan Memo ya, semuanya ya. nah, Member. Itu kebetulan kompetisinya itu panjang dari mulai Maret Iya. kemarin. Maret 9 bulan lah 2020 berarti. Iya. sampai akhir Finishnya, tahun. Sampai kemarin Oktober.
10. Oh, Ya, oke. 10. Tapi perjuangan segitu panjang, Melibatkan seluruh kawan-kawan yang ada di iya dalam. perjuangan segitu panjang terbayar ya Iya. dengan yang namanya juara 1 nih. Dengan semangat yang kuat, tekad, pantang menyerah, gas terus. Berarti tapi kayaknya ada kisi-kisi khususnya nih buat supaya bisa menang tiap Oh. kontes nih. Kira-kira apa nih? Bisa Oh. nggak? Sebenarnya Keseriusan. Keseriusan. Sudah itu. Pertama komitmen. Itu harus ada. Dan pelajari mungkin ya. Kemudian kita pelajarin Ini ya. kelemahan Ya. lawan. Yap. Kelemahan lawan harus kita tahu di mana. Supaya kita cari keunggulan kita. Yes. Itu. Jelas pakai strategi. Kita harus pakai Pasti strategi juga. ya. Dan kita juga bersyukur member Memo ini semuanya punya peran penting. Yap. Jadi kita bukan one man show. Ya. Teamwork Teamwork ya Teamwork yang benar-benar. cerdas. Jadi saling melengkapi, siapa yang bisa langsung masuk, siapa yang berhalangan langsung Ya. di backup. Oke, itulah artinya komunitas ya. Kita Iya. nggak one man show benar tadi Nah, kata kita juga Om di Boy. antara member kita itu nggak ada yang hitung-hitungan, bener-bener loyal. loyal. Loyal gitu ya. Wah, wah loyal. keren-keren. Udah banyak banget nih aktivitas Medan Max Owner nih Tribuners, aktivitas sosial, prestasinya. Tapi aku mau tahu nih, ada nggak memo buat suatu wadah untuk tanya jawab seputar problem motor? Mungkin yang dari luar bisa tanya atau di Instagram boleh nggak membuka suatu wadah seperti itu? Saya kira sah-sah kan. Boleh, hanya saja memang sampai saat ini kita belum ada program khusus yang membahas masalah begitu, problem motor atau gimana. Tapi kalau di grupnya WA kita, itu sering, Bang ini kenapa Sesama Bang? Ini member gimana?" ya? Jadi kebetulan kita punya secret juga di bengkel gitu kan. Nah yang punya bengkel juga salah satu dewan penasehat kita gitu kan. Jadi setiap ada yang problem pasti dibantu jawab. Jadi kalau walaupun dia problem tengah malam itu masih ada aja yang melek tuh yang ngebantu. Kalau nggak bisa ngebantu di situ didatangi disamperin dibantu. Berarti benar-benar kita nge-share juga apa namanya solutif lah ya Ya. buat untuk semua problem motor. Tapi kalau untuk di luar member belum pernah ya. Belum, karena kita memang belum ngebuka program khusus. Hanya Oke. saja kalau misalnya Tribuners ada yang Iya. pengen tanya atau mau sharing silakan. Kita punya fan Facebook. Ya, Sudah itu Facebooknya? Real Medan Max Monggo, Owner, berarti. ataupun Instagram juga real_Medan Max Owner. Silakan tanya. Silakan Tribuners buat kalian, nggak perlu malu-malu lagi ya, Iya. karena Medan Max Owner ini benar-benar ngebuka jalan buat tanya jawab problem sepeda motor, karena kan nggak ada Sudah ada sih. salahnya ya kita berbagi informasi ya. Sudah ada dari Instagram ada yang nge-DM. Ya kalau misalnya kita bisa bantu jawab, kita bantu jawab. Oke, oke. Nah, ini Om, yang penting juga ya buat diluruskan nih pada Tribuners sama semua yang lainnya. Kan komunitas motor itu identik dengan keeksklusifannya ya kalau penggunaan jalan ya. Selalu pengen didahulukan karena penggunaan sirine dan strobo ya. Itu gimana pendapat Memo tentang hal itu? Kalau Memo ya Mbak, kita kan punya seperti yang saya jelaskan tadi, kita punya itu namanya itu Indonesia Max Owner. Indonesian Max Owner? Nah, dari Indonesia Max Owner ini menyarankan, mewajibkan malahan kepada semua klub yang terafiliasi senasional, terafiliasi IMO, tidak boleh memakai strobo dan sirine, no strobo ni sirine. Anjurannya memang tidak boleh ya? Ya, tidak boleh, diwajibkan tidak boleh. Hanya saja kan memang itu kan jatuhnya pada modifikasi ya. Pada modifikasi. Ada yang memakai, yang memasang itu ada. Tapi pada saat kita konvoy ataupun mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan klub, kita nggak boleh memakai. Walaupun dia punya, tapi nggak boleh dibungkit. Berarti hanya aksesoris? Aksesoris pada saat konvoy bersama klub tuh jadi aksesoris. Nah Oke. setelahnya itu di luar klub ya terserah, gitu kan. Ya kadang kan stigma masyarakat kan kalau orang pakai sirine atau strobo kan kayaknya pengen eksklusif, pengen didahulukan. Padahal kita Ya. semua punya hak yang sama ya di Ya. jalan ya, gitu Nah, kan ya. kalau Memonya sendiri juga setiap kita jalan, riding, mau berapapun unitnya, kita mengurangi yang namanya klakson, pemakaian klakson. Kita mengurangi polusi suara. Ya benar-benar. Karena Kita kadang-kadang, kita juga menghargai pengguna jalan lain. nah ngomong-ngomong tadi sirine sama strobo kan itu bagian dari aksesoris ya. Kira-kira menurut Medan Max Owner seberapa penting sih aksesoris dalam untuk sepeda motor? Apa kita harus benar-benar perlu aksesoris baru kita dihargai dalam suatu komunitas atau gimana? Enggak sih, opsional tuh Mbak. Nah juga itu Tergantung sebenarnya kalau pribadi ya. strobo dan sirine itu aksesoris yang tidak diwajibkan sebenarnya. Hanya ya pengen-pengennya aja gitu kan.
kita tidak menganjurkan juga gitu kan. Daripada kalau saya pribadi saya sampaikan ke teman-teman Memo itu daripada beli strobo sama sirine mending beli helm full face. Oke, lebih bisa mensafetykan diri Iya. kita ya. Tapi kalau aksesoris lainnya yang mungkin memang membuat bisa lebih kita nyaman, Ya opsional lah, itu kan kesenangan diri sendiri jadinya. Oke. Kebutuhan masing-masing. tidak ada standar khusus ya. Ya, itu pasti disesuaikan dengan kebutuhan dia. Sorry, misalkan dia hobinya jalan jauh, touring jauh, pasti dia pakai aksesoris apa? Misalkan tambahan aksesoris misalnya box belakang, Oh. yang bisa Lampu membantu. mungkin ya. Ya, lampu jauh kan. Iya. Tapi dari membernya siapa yang unit paling luas aksesorisnya? Ayo. Relatif. Nah, lagi-lagi nih sombong nih, tapi nggak relatif ya. Hanya saja kita harus ngakui Opung Charles baru juara. Ya, berarti si Opung Charles lah yang aksesorisnya Relatif. relatif ya. Pokoknya Jadi, setidaknya aksesoris ini kan privasi ya, Iya. privasinya. Ya, senang orang. dia Opung Charles Senang belum dia, tentu. belum tentu senang kita. Kemudian harga aksesoris itu bisa melebihi dari unitnya sendiri. wah ternyata begitu. Oh iya. harga aksesoris yang dipasang bisa lebih melebihi dari harga unitnya sendiri. Itu dia. Lebih, Nah, bahkan bisa dua lebih. kali lipat. Bisa menjadi istri kedua itu unitnya. mau nambah Benar. istri nggak usah yang lain ya. Jangan. Aksesoris itu selain untuk menambah kecantikan unit, mungkin menambah kenyamanan ya. Kenyamanan dan kepuasan hati lah. Kenyamanan dan kepuasan hati ya, bukan hanya bukan untuk bergaya aja gitu ya. Oke. Nah, kira-kira apa sih cara Memo untuk langkah konkretnya untuk mengembangkan kiprahnya dalam dalam untuk otomotif dan sosial? Ya, kita selain beraktivitas, aktivitas kita itu touring maupun sosial kita kemas dalam suatu dokumentasi. Nah, dokumentasi itu kita share lah. Kita punya Instagram, punya Facebook, punya YouTube. Jadi kawan-kawan di luar sana atau Tribuners bisa melihat aktivitas kami di media sosial. Jadi referensi ya Om ya. Iya benar. Pengen kemana, tujuannya gimana, apa yang Iya. harus dipersiapkan gitu ya. Betul. Sudah itu juga kita tidak pernah membatasi kreativitas member. Yes. Jadi walaupun dia member, jadi kan di klub ini ada pengurus. Mm-mm. Setiap kegiatan itu bukan serta-merta idenya pengurus. Jadi kalau ada member yang punya ide, bang mau kesana, silakan. Kita nggak membatasi. Ya. Dan itu selalu kita ACC. Bener-bener musyawarah ya. Kalian mau ke daerah Persiapan mana kita gitu jam ya? Iya. Oke. Belum. Mungkin Persiapan ada jam. tambahan lagi? Ya, kalau kegiatan kita banyak nanti ke depan yang besar juga. Agendanya banyak ya. Jadi, Ada tahun bocoran depan- dari Om Iwan Jamas ya? Ya, tahun depan. Alhamdulillah kita Dipercaya. ditunjuk sebagai tuan rumah Jambore Nasional yang keempat Indonesia Max Owner. Di Medan Max Owner ini ditunjuk oleh Indonesian Max Owner Iya, sebagai tuan rumah Jambore Nasional Jambore yang Nasional keempat. Iya. Tahun depan bulan. sekitar bulan 8 atau bulan 9. Berarti harus di-prepare ya? Di Iya. Bener-bener Danau Toba. Kita mau jual pariwisata kita. Waduh benar. Ah, ini yang perlu didukung ini Explore, nih, iya. explore. Explore wisata di Sumatera Utara. Ya, Berarti ya, nanti benar. tujuannya di Danau Toba Om? Ya, tujuan di Danau Toba lokasinya dan ini sekitar 1000-an lebih pasti datang insya Allah. 1000-an lebih, tapi mudah-mudahan pandemi sudah berakhir Om ya, biar kita Iya, bisa harapannya begitu, Dan- harapannya begitu. Karena yang Bisa kegiatan maksimal besar lah, ini, kegiatan maksimal. besar ini. Iya. Oke. Kita juga berharap dukungan dari pemerintah Yes. untuk menyukseskan acaranya. Kalau aktivitinya positif pasti pemerintah mendukung Insya lah. Allah, Datengin amin. aja pemerintahan setempat dulu gitu kan ya, benar. Iya, benar. Nah, Tribuners sudah kira cara ini ya. Untuk yang terakhir nih, seperti biasa. Kita di masa pandemi ini Om. Tribuners pengen tahu sih, apa sih tips dari Memo ini untuk touring safety di masa pandemi? Oke, mulai dari Om Pom dulu. Kalau touring seperti biasa, jalankan SOP yang sudah ada, ditambah dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke. Seperti pakai masker dan jaga jarak dan mengurangi kerumunan. Jadi membuat batasan-batasan lah. Kalau touringnya agak banyak, mungkin membernya agak diberi jeda waktunya ya. Di jeda dan kegiatan-kegiatan selama pandemi ini kebetulan kita tidak seperti biasa. Biasanya yang tadi dikatakan Sekjen Kopdar, kita tiap minggu selama pandemi ini memang kita buat kelang dia.
kita memang mengurangi Yang namanya berkumpul ya, ikut pesan ibu kalau kata pemerintah, ingat pesan ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Iya. Oke. Ada tambahan dari sekjennya? Kalau kita biasa kan sebelum jalan atau mengikuti kegiatan tuh kan ada namanya kumpul di tikum, titik kumpul. Nah dulu kalau sebelum pandemi itu tikum ini waktunya fleksibel. Oke. Artiannya misal tikum jam 7 nih, bisa molor tuh sampai jam 7.30 karena nungguin member yang lain. Nah selama pandemi ini jam 7 harus berangkat. Jadi kalau ada yang ketinggalan nyusul. Itu supaya apa? Mengurangi kerumunan. Oke. Sudah itu mengurangi interaksi. Oke, benar-benar ya. Berarti memang benar-benar harus disiplin untuk Iya. titik kumpulnya, apalagi di masa pandemi ya. Iya. Kita nggak boleh banyak-banyak berkumpulnya. Dari Om Iwan ada tambahan lagi? Ya, yang jelas kita harus menjaga kesehatan tubuh dan kemana-mana bawa hand sanitizer. Itu Ya. yang penting. Apalagi melintasi daerah ya Om ya. Iya. Kita nggak tahu daerah yang kita tuju itu seperti apa Betul. gitu kan. Kita jaga diri sendiri dan jaga orang lain. Jaga orang lain. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya. Ya. Om-om dari Medan Max Owner. Iya. Semoga Medan Max Owner semakin banyak prestasinya, semakin Amin. banyak Ya. aktivitas positifnya yang membantu masyarakat ya. Aduh, keren itu, keren. Buat kalian Tribuners yang mau join member tadi ya, sudah dibilang sama sekjennya, kalian bisa ikuti juga di Instagram. Real_Medan Max Owner, like fan Facebooknya, Real Medan Max Owner, juga subscribe YouTube kita. Jadi setiap kegiatan itu kita masukin ke YouTube Medan Max Owner. Oke. Oke, finally Tribuners, selesai udah cakap-cakap komunitas kita hari ini bersama Medan Max Owner. Semoga Medan Max Owner juga bisa menjadi role model buat semua Ya. komunitas di Kota Medan ya. Amin. Tentang cara safety ridingnya yang gimana dan aktivitas sosialnya yang benar-benar menginspirasi buat kita semua. Dan terima kasih untuk Tribuners yang udah nonton acara ini. Semoga kalian tercerahkan karena komunitas itu banyak kegiatan positifnya gitu ya. Ini adalah klub motor, bukan geng motor. Oke, akhirnya sekian dulu untuk acara kita kali ini. Saya Yuta Nasution bersama. Azwar Pom. Popoy Siregar. Wawan Setia. Oke, kita semua pamit undur diri, tetap patuhi dan ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan. Ahoy. Sumatera.